Di sebuah gang yang konon tidak pernah berakhir, seorang pemuda hilang dan kembali sebagai sesuatu yang menyerupainya. Bayangannya tertawa lebih dulu, cerminnya bernafas dari dalam, dan lorong itu terus memanggil. Karena yang pulang bukan manusia, dan yang terjebak masih mencari jalan keluar. Malam itu, waktu sudah lewat tengah malam ketika Kiran memutuskan melewati lorong tanpa akhir. Gang sempit yang bahkan siang hari pun tampak pucat seperti tak pernah benar-benar disentuh matahari. Ia baru pulang dari kantor, tubuh letih, kepala berat, dan jalan utama sedang ditutup karena perbaikan. Ada dua pilihan, memutar sangat jauh atau mengambil risiko lewat gang yang penuh rumor menyeramkan itu. Dalam kelelahan, Kiran memilih yang kedua. Begitu kakinya melangkah masuk, suasana berubah. Suara malam hilang, digantikan hening yang terasa lebih seperti ruang kosong daripada ketenangan. Lampu-lampu jalan menyala redup, berkedip mengikuti pola aneh. 3 kali, hening, lalu 2 kali. Seakan ada seseorang yang sengaja memberi kode, bukan arus listrik yang bermasalah. Kiran tidak mau ambil pusing, ia hanya ingin sampai rumah. Namun setelah beberapa puluh langkah, tubuhnya merinding. Lorong itu seakan lebih panjang dari biasanya. Dindingnya terlihat seperti menjauh meski ia terus maju. Dan di ujung gang, ia melihat sosok seorang perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya panjang, kusut, menutup seluruh wajah hingga dada. Gaunnya lusuh, warnanya abu kehitaman, seperti busana yang sudah lama disimpan dalam ruangan yang tak pernah dibuka. "Bu, Anda kenapa berdiri di situ?" Suara Kiran terdengar pelan. Bahkan bagi dirinya sendiri. Tak ada jawaban, tak ada gerakan, hanya keheningan yang terasa menekan. Saat ia melangkah sedikit lebih dekat, terdengar ketukan samar dari arah kanan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar sangat jelas, bukan dari benda, melainkan dari dalam dinding. Seperti ada seseorang terperangkap di balik tembok tipis dan sedang memohon untuk dikeluarkan. Kiran menegang. "Halo, ada orang?" Ketukan berhenti. Dan saat itulah perempuan itu bergerak. Ia tidak menoleh. Ia tidak memutar badannya. Yang berputar adalah wajahnya. Perlahan, berderak seperti Sandy yang tak seharusnya bergerak. Sampai akhirnya wajah pucat itu menghadap Kiran dengan mata gelap tak berkelopak dan senyum yang terbuka terlalu lebar. Lorong tiba-tiba terasa bergeser. Panjangnya bertambah, bayangannya melebar. Dan ketukan dari dalam dinding berubah menjadi hentakan keras, seolah sesuatu akhirnya berhasil merobek keluar. Kiran berlari, tapi setiap belokan membawa ia kembali pada perempuan itu. Yang kini semakin dekat. "Yang masuk," bisiknya. "Tidak selalu bisa kembali." Lalu semuanya gelap. Pagi itu rumah keluarga Kiran geger. Ibunya yang sejak malam panik, menangis dan mondar-mandir, hampir pingsan ketika mendengar ketukan pelan di pintu depan. Saat pintu dibuka, berdirilah Kiran di sana. Wajahnya tenang, pakaian rapi, seperti seseorang yang baru pulang dari berbelanja, bukan dari hilang entah kemana. "Kamu dari mana? Kamu kenapa menghilang?" Suara ibunya pecah, menggigil antara marah dan lega. Kiran hanya mengerutkan alis, seolah pertanyaan itu sangat membingungkan. "Aku cuma ketiduran di pos ronda. Tidak ada apa-apa," katanya sambil tersenyum kecil. Tidak ada lecet di tubuhnya. Tidak ada noda kotor di bajunya. Tidak ada tanda ia tersesat, berlari, atau ketakutan. Seakan malam sebelumnya memang tidak pernah terjadi. Namun sejak ia melangkah masuk, sesuatu terasa janggal. Gerakannya halus, lebih halus dari biasanya. Tatapannya lembut, terlalu lembut, seperti orang yang sedang mengamati dan meniru, bukan benar-benar merasakan. Saat sarapan, ia duduk terlalu tegak. Ia mengunyah terlalu perlahan. Ritmenya konsisten seperti mesin. Saat ibunya bertanya lagi soal malam sebelumnya, ia menjawab dengan suara yang sangat tenang, tanpa jeda, tanpa ragu. "Aku baik-baik saja, Bu. Tidak perlu khawatir. Semuanya aman." Namun ada satu hal yang membuat adiknya merinding. Ketika Kiran berdiri mengambil air minum, bayangannya di lantai dapur tampak bergerak sedikit terlambat. Seperti pantulan yang sedang mempelajari cara mengikuti, bukan sekadar meniru otomatis. Adiknya mengedip, berpikir itu hanya karena cahaya. Tapi ketika Kiran kembali duduk,
Bayangan itu sempat menoleh ke arah adiknya, padahal Kiran sendiri tidak menoleh. Sejak pagi itu, warga kampung mulai memperhatikan perubahan kecil pada diri Kiran. Ia menjadi sangat ramah pada semua orang, terlalu ramah. Ia tidak pernah terlihat marah, tidak pernah tampak lelah, tidak pernah mengeluh. Setiap kali ditanya, ia selalu tersenyum dengan cara yang sama. Bibir terangkat rapi, mata tetap dingin. Temannya yang paling dekat, Arman, merasa ada yang salah. Saat bertemu di warung, Arman menepuk bahunya dan bercanda. Tapi Kiran menjawab dengan tawa yang terdengar seperti tawa yang diajarkan, bukan tawa yang lahir alami. Tawa yang hanya meniru. "Bro, kamu beneran gak kenapa-napa?" tanya Arman. "Tidak apa-apa," jawab Kiran. Namun bayangannya di lantai bergerak sedikit lebih lama sebelum ikut berdiri. Hari-hari berikutnya, suasana rumah Kiran semakin dipenuhi rasa tidak nyaman yang halus namun menusuk. Ibunya mulai sadar bahwa pola makan Kiran berubah. Ia selalu makan dalam porsi yang sama persis setiap hari. Bahkan potongan makanan di piringnya seolah tersusun rapi seperti pola yang dihafal. Adiknya makin sering memperhatikan gerak bayangan Kiran yang terus terasa janggal. Namun tidak satupun dari mereka berani mengatakannya langsung. Ada sesuatu pada tatapan Kiran yang membuat siapapun enggan mengusiknya terlalu dalam. Suatu malam, ketika lampu ruang keluarga menyala redup, adiknya bangun untuk mengambil air. Ia melewati kamar Kiran yang pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Kiran berdiri di depan cermin. Tubuhnya tegak sempurna, nyaris tidak bernapas. Namun yang membuat jantungnya berdegup kencang adalah apa yang terlihat di dalam cermin. Kiran di cermin tampak menatap lurus, tapi bayangan di belakangnya tertawa. Bukan tawa lebar, hanya tarikan kecil di sudut mulut seperti seseorang yang menyembunyikan kegembiraan gelap. Adiknya menahan napas. Ia mundur perlahan, berharap lantai tidak berderit. Namun sebelum ia bisa menjauh, Kiran berkata tanpa menoleh. Suaranya datar, terlalu datar. "Kamu haus?" Adiknya membeku. Tubuh Kiran tetap menghadap cermin, tapi bayangan itu bergerak sedikit ke samping, seakan memandangi adiknya secara langsung. "Aku? Iya," jawabnya gemetar. "Minum yang banyak," kata Kiran. "Tubuhmu butuh itu." Ada jeda yang sangat tidak alami. Lalu mulut Kiran di cermin tersenyum, namun mulut Kiran yang asli tetap diam. Adiknya berlari ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Ia memeluk lututnya sambil mencoba menenangkan napas yang tersengal. Ada sesuatu yang jelas-jelas salah. Dan apapun yang berdiri di dalam kamar Kiran malam itu, ia yakin itu bukan sepenuhnya kakaknya. Keesokan harinya, Arman kembali mendatangi Kiran karena kekhawatiran yang semakin besar. Mereka duduk di pinggir lapangan, tempat biasa mereka nongkrong sejak kecil. Arman mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, tapi Kiran hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba, angin bertiup pelan dan cahaya matahari jatuh di belakang Kiran. Arman melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan Kiran tampak menoleh ke arahnya lebih cepat daripada Kiran sendiri. Dan saat Kiran tertawa kecil atas candaan reseh Arman, bayangannya sudah tertawa setengah detik lebih dulu. Arman langsung sadar, ada sesuatu yang mengikuti Kiran. Atau lebih buruk, sesuatu yang mengendalikan. Namun ia belum tahu bahwa kebenaran sebenarnya jauh lebih gelap dari itu. Kecurigaan Arman semakin kuat. Ia memutuskan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Kiran hilang. Dengan mengumpulkan keberanian, ia pergi ke lorong tanpa akhir menjelang malam, membawa sentar kecil dan doa seadanya. Langkahnya berat, udara di gang itu terasa seperti mengandung debu mimpi buruk. Semakin ia masuk, semakin jelas ia merasakan sesuatu mengikutinya dari belakang. Di tengah lorong, tepat di tempat warga sering melihat sosok perempuan bergaun lusuh, Arman mendengar bisikan. Lembut, tapi dingin seperti embun yang tidak ramah. Yang kembali, bukan manusia. Arman menelan ludah, mencoba memfokuskan cahaya senter. Di dinding, ia melihat goresan panjang seperti bekas kuku. Ada banyak, menumpuk, seolah itu tempat seseorang menggaruk-garuk tembok untuk melawan kegelapan. Bisikan itu muncul lagi, kali ini dari arah belakangnya. Yang kau panggil Kiran hanya kulit, hanya wadah. Arman berbalik. Tidak ada siapapun,
Hanya lorong yang terasa lebih sempit, lebih dingin, lebih bernapas. Ketika ia pulang, Arman langsung menuju rumah Kiran tanpa menunggu waktu. Ia mengetuk pintu terburu-buru. Ibunya membukakan pintu dengan wajah pucat, seperti seseorang yang sudah lelah ketakutan tapi tidak tahu pada apa. "Kiran di kamar," katanya pelan. Arman naik ke lantai atas. Pintu kamar Kiran terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat Kiran duduk membelakangi cermin. Namun bayangannya di cermin bukan duduk, bayangan itu berdiri, menatap Arman tepat di mata. Arman tersentak. "Kiran, apa yang terjadi sama kamu?" Kiran perlahan menoleh, tapi gerakannya tidak mulus. Ada jeda, seperti tubuhnya menunggu instruksi dari sesuatu yang tidak bisa dilihat. Wajahnya tampak biasa, namun matanya kosong, seolah-olah Kiran yang asli sudah tidak tinggal di sana. "Aku mencoba menjalani hidupmu," katanya datar. "Tapi manusia sulit, kalian berubah, kalian tidak konsisten." Arman mundur satu langkah. "Kamu bukan Kiran." Bayangan itu di cermin tersenyum. Senyumnya terlalu lebar, terlalu gelap. "Kiran sudah tinggal di sini," ujar bayangan itu, "bukan Kiran. Kau bisa bertemu dia." Tiba-tiba, dinding kamar di belakang cermin bergetar. Suara ketukan yang dulu hanya samar kini terdengar jelas. Lebih gaduh, lebih marah, lebih putus asa. Tok, tok, tolong. Suara itu suara Kiran. Suara Kiran yang asli. Arman terpaku, napasnya tertahan. Bayangan di cermin mendekat, meski tubuh Kiran tetap duduk diam. "Kalau kau berani masuk ke sini." Cermin itu retak sedikit seperti seseorang dari dalam berusaha memecahkannya. Dan untuk pertama kalinya Arman mengerti. Yang keluar dari lorong malam itu adalah penggantinya. Yang asli masih terjebak di balik kaca. Sejak malam itu, kamar Kiran dikunci rapat. Ibunya mengira putranya sedang sakit, sedang butuh waktu sendiri, sedang menenangkan diri. Ia tidak tahu bahwa yang duduk di balik pintu itu bukan lagi darah dagingnya. Ia hanya melihat senyum ramah yang terlalu tenang, terlalu sempurna, dan ia memilih percaya agar hatinya tidak hancur. Arman tidak pernah datang lagi ke rumah itu. Ia tahu terlalu banyak. Namun sejak malam ia melihat cermin retak tersebut, sejak ia mendengar suara Kiran yang asli mengetuk dari balik kaca, setiap refleksi menjadi musuh baginya. Jendela, genangan air, layar ponsel yang gelap, semuanya terasa seperti pintu antah berantah yang sewaktu-waktu bisa terbuka dari sisi lain. Yang lebih mengerikan lagi, bayangan Kiran yang palsu kini mulai terlihat oleh orang lain. Beberapa warga bercerita bahwa ketika Kiran berjalan melewati mereka, bayangannya tersenyum lebih dulu, atau menoleh lebih cepat, atau tidak bergerak sama sekali meski Kiran sudah menjauh. Suatu sore, ibunya mendengar suara ketukan pelan dari dalam kamar. Ketukan yang ritmenya aneh, bukan permintaan, bukan panggilan, tapi lebih seperti pesan darurat. Tok, 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 diam sebentar, tolong, tok. Ia mengetuk balik. "Kiran, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban. Hanya bayangan di bawah pintu yang sedikit memanjang, seolah sedang merayap mendekatinya dari dalam. Malam itu, kaca cermin di kamar Kiran retak sedikit lagi. Retakannya menjalar seperti akar hitam yang tumbuh perlahan. Dari celah itu, suara napas terdengar. Napas seseorang yang kelelahan, yang berjuang, yang berusaha kembali. Dan di sisi lain kamar, sosok yang memakai tubuh Kiran berdiri memandangi cermin itu dengan tenang, seakan menunggu. Lorong tanpa akhir tetap sunyi setiap malam. Tapi jika seseorang berdiri cukup lama di ujungnya, mereka bisa mendengar sesuatu dari dalam dinding. Ketukan pelan, bisikan lirih, atau terkadang suara seseorang yang memanggil. Suara yang mirip sekali dengan Kiran. Dan kadang, sangat jarang, cermin rumah warga memantulkan bayangan yang bukan milik mereka. Sebagai peringatan, sebagai tanda, bahwa yang masuk ke lorong itu masih mencoba pulang. Dan yang keluar, belum puas mengambil alih.